Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kasus kota haji yang kemudian yang awalnya ke penyelidikan ya sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Ex Menak Yakut ini bakal dipanggil kembali oleh KPK. Ada apa begitu kan ya? Dan bahkan saya kira kalau sudah sudah jelas di depan mata begitu kan bahwa sudah ada alat bukti bukan tidak mungkin ini akan menjadi catatan penting bahwa siapa yang akan menjadi tersangka. Nah, pertanyaan inilah yang kemudian masyarakat lagi menanti begitu kan sosok yang akan jadi tersangka karena ini sudah jelas naik ke tahap penyidikan begitu kan ya dari tahap penyelidikan. Nah, banyak orang yang kemudian muncul bagaimana soal pansus haji dulu begitu kan, yang kemudian banyak yang yang memberikan kritikan yang dianggap bahwa Menak Yakut ini melanggar undang-undang, ya. Ini kenapa KPK memilih penggunaan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor? Karena kalau itu kan mengandung unsur kerugian negara, ada penyalahgunaan kewenangan, sarana dan prasarana yang melekat padanya dan sebagainya gitu. Nah, kenapa memilih pasal itu? Karena dari 20.000 kuota haji tambahan yang kemudian dipecah 50-50 dalam artian 10.000 untuk umum, 10.000 untuk khusus. Itu apakah memang unsur kerugian negaranya itu ada dari 10.000 itu. Yang kedua, kalau ada unsur kerugian negara, maka meeting of mind untuk penerimaan kickback yang diperkaya kan, ada unsurnya kan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, ini siapa yang diperkaya Pak Asep? Apakah Menteri Agama 2020-2024 Gus Yakut atau pihak lain? Nah, dari unsur itu kemudian pihak yang diperkaya itu berapa? Kalau misalnya ada kerugian negara, ini kan sudah 1 tahun karena tempusnya 2023 gitu ya, artinya ada 2 tahun. Artinya ada perubahan transaksi yang sudah diubahkan bentuk, ditransfer atau lain-lain gitu. Bagaimana? Bahkan pansus haji dari DPR sudah punya kesimpulan ya Menak Yakut langgar undang-undang. Kabarnya begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi spekulasi besar, ada dugaan besar ya terkait dengan kota haji ini yang kemudian dugaan-dugaannya dianggap bisa saja indikasi ya dugaan korupsi besar. Kalau kita berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh begitu kan ya, pembagian kota haji yang kemudian diberikan oleh Arab Saudi yang awalnya 20.000, maka ya yang seharusnya Haji Plus itu diberikan 8% dan sekarang tidak lagi 8%. Dan sekarang 50-50. 50 kota haji, 50 adalah Haji Plus. Kalau kota haji plus diberikan 50, maka kalau kita kalkulasikan begitu kan, ya setiap orang mendaftar haji plus, kalau ingin berangkat, daftar sekarang, tahun depan berangkat, maka kemudian ini yang menjadi menjadi dugaan besar, kalkulasi saja begitu, dengan harga misalnya dari 700 juta sampai 1 M misalnya begitu kan ya, dari 500 juta sampai 1 M, kalikan saja berapa di situ, 50% 50 sen, artinya 10.000. Ini kan kota haji yang kemudian diberikan oleh Arab Saudi itu kan kotanya sampai 20 begitu. 10 reguler yang kemudian 10 untuk haji kota plus, haji plus ya. Yang kemudian undang-undang yang terbaru dari Menak Yakut ya. Tapi dengan berdasarkan undang-undang yang lama tahun 2019 seharusnya 8% yang khusus kota haji, bukan 50%. Inilah yang kemudian menjadi menjadi spekulasi sehingga KPK menaikkan statusnya dari tahap penyelidikan naik ke tahap penyidikan begitu kan ya. Kasus dugaan korupsi kota haji di Kementerian Agama begitu 2023-2024 naik ke tahap penyidikan. KPK akan kembali memanggil mantan Menteri Agama yakni Menak Yakut Khalil Qaumas begitu kan ya, yang waktu itu menjadi menterinya begitu, dan sebelumnya
Menak Yakut Khalil Qomas ini sebagai saksi ya, kemarin sudah dipanggil pada hari Kamis kalau nggak salah begitu kan ya, juga akan memanggil beberapa orang yang kemudian terkait dengan soal dugaan haji ini. Tapi kita lihat saja, kalau toh pada hakikatnya ada dugaan besar, siapa yang akan terlibat ini? Nah, kebijakan-kebijakan baru ini kok bisa itu 50%, 50%. Kok bisa yang awalnya dengan undang-undang Haji Plus hanya mendapatkan 8% begitu kan? Maka yang diuntungkan itu Haji Plus karena sekarang langsung berangkat begitu kan ya. Sedangkan rakyat bertahun-tahun ngantri di situ begitu. Dan ini yang kemudian lagi diselidiki begitu kan ya, diselidiki dugaan-dugaan seperti ini harus harus terungkap begitu kan, karena ini sudah naik ke tahap penyidikan begitu. Bahkan ini sepertinya sudah nggak enak makan ini, nggak enak tidur, jangan lagi kabur. Nah, ini komentar salah satu netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Dan bahkan siapapun ya, aktivis apapun begitu terkait dengan yang dugaannya terseret soal kasus korupsi kota haji ini harus mundur, kabarnya begitu. Ini banyak sekali yang kemudian siapa yang akan kena pada akhirnya. Nah, jadi di era Jokowi memang banyak orang yang bermasalah begitu di Kementerian si A, Kementerian CB, Kementerian CC dan sebagainya. Artinya nampaknya kenapa kota haji ini sampai segitunya begitu kan? Padahal orang yang ngantri haji reguler itu tahu bertahun-tahun. Ada yang berapa tahun di atas 20 tahun, di atas 10 tahun dan sebagainya begitu. Dan sekarang lebih ketat lagi begitu kan. Artinya seandainya ya yang diberikan 20.000 kota haji penambahan dari Arab Saudi diberikan kepada haji reguler, maka ini akan mengurangi haji reguler yang antri beberapa tahun begitu. Dan sekarang nampaknya 50% 50% begitu kan ya. Kalau 50% 50% menandakan bahwa jelas di situ bahwa Haji Plus berangkat duluan begitu kan. Dalam artian ya kalau bayar misalnya katakanlah 1M misalnya, bayar 1M tiba-tiba berangkat, bayar 500 juta ke atas berangkat begitu kan ya. Maka di sinilah yang kemudian DPR membentuk pansus dulu begitu kan ya, dari anggota panitia khusus yakni pansus soal hak angket ya, hak angket haji ya di DPR RI. Juga ada beberapa salah satu komentar dari DPR RI bagi mengatakan pihaknya telah memiliki kesimpulan mengenai pelaksanaan haji tahun 2024. Makanya dari DPR di situ mengatakan bahwa ini sudah jelas melanggar dengan undang-undang yang ada. Artinya bisa saja menyalahkan undang-undang begitu kan, aturan undang-undang yang ada begitu kan ya. Bahkan dia mengatakan salah satu dugaan pelanggaran ia telah terkait dengan kuota haji tambahan 20.000 itu yang seharusnya dibagikan separuh lebih begitu kan diberikan ke haji reguler, tapi dipangkas menjadi 50-50 begitu kan. Haji reguler 50, haji plus 50. Kalau kita lihat kerugian negara ini begitu fantastis pada akhirnya, karena kalau ada teman-teman seperti itu, coba katakanlah 700 katakanlah 40 orang ya, 50 orang, 50.000 10.000 orang. 10.000 orang kali katakanlah 700 juta misalnya. Ya, Haji Plus berangkat 700 juta. Itu sudah berapa miliar begitu kan. Dan pada akhirnya ini yang akan menjadi temuan dari KPK begitu untuk menunjukkan bahwa ada dugaan besar, ya, ada dugaan besar. Nah, secara hukum masyarakat masih masih melihat dan menunggu dari dari KPK sendiri bagaimana rilisnya begitu kan, dan bahkan apakah ini nanti ada orang yang jadi tersangka. Jelas begitu. Makanya kasus kota haji ini sekarang ini naik ke tahap penyidikan, KPK akan sepil sosok calon tersangka. Nah, yang jelas pasti akan tersembunyi begitu kan. Siapa yang kemudian menjadi orang-orang yang menjadi tersangka. agak gimana begitu, agak lucu pada akhirnya begitu kan. Nampaknya ini terlalu lama begitu untuk mengungkapkan kasus-kasus seperti ini. Tapi kita tunggu saja ya. Kami penyidik memilih untuk menggunakan sprindik umum itu karena kami masih ingin mendalami beberapa peran dari beberapa pihak sehingga nanti
dengan sprindik umum ini kita menjadi lebih leluasa untuk mengumpulkan bukti, juga mengumpulkan informasi sehingga membuat terang sebuah atau perkara yang sedang kita tangani ini. Karena tentu saja pada proses penyelidikan ini ada keterbatasan, di mana dalam penyelidikan belum bisa melakukan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya, sehingga kami melihat kami perlu mengumpulkan bukti yang lebih banyak untuk menentukan nanti siapa yang menjadi tersangkanya. Selanjutnya minta di-spill kira-kira siapa yang potensial suspeknya. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Ya, karena yang seharusnya berdasarkan, kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti ya, dilihat rekan-rekan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 kalau tidak salah, lihat di situ bahwa pembagian untuk kuota haji itu 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus, ya seperti itu. Jadi kalau 20.000 berarti sekitar 18.400 untuk reguler, 1.600-nya untuk khusus. Nah itu kalau dikaitkan dengan undang-undang. Padahal dapat tambahan 20.000 kuota ini hasil pertemuan atau kunjungan Presiden Republik Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, di mana alasannya adalah permintaan kuota ini karena kuota reguler itu nunggunya sampai 15 tahun gitu ya. 15 tahun lebih untuk kuota reguler ini nunggunya. Jadi seharusnya yang 20.000 ini karena alasannya adalah untuk memperpendek jarak atau jarak tunggu atau memperpendek waktu tunggu haji reguler, seharusnya keseluruhan diberikan kepada haji reguler gitu. Karena alasannya minta itu, bukan alasan untuk meminta untuk tambahan kuota haji khusus. Nah, kalau alasannya itu ya, tapi kalau dikembalikan ke undang-undang, ya tadi haji khususnya tetap dapat, tapi jumlahnya hanya 1.600 kuota gitu, tidak menjadi 10.000 kuota seperti itu. Ditanyakan juga oleh Mbak Tasya, kerugian negaranya berapa, ini sekalian juga nanti menjawab yang Mas Abir. Kerugian negaranya masih sedang dihitung, ya pengitungannya dari jumlah tadi yang seharusnya menjadi kuota reguler kemudian menjadi kuota khusus, itu hasil komunikasi dengan pihak BPK ya. Jadi kita menghitungan tadi, ini sekaligus menjawab apa yang ditanyakan Mas Abir, yang menghitung kami koordinasi dan komunikasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan. Betul, dengan menggunakan pasal 2, pasal 3 ada unsur kerugian negaranya yang harus kita atau harus penyidik buktikan. Kemudian nanti siapa yang diuntungkan gitu ya dengan pasal ini. Yang diuntungkan adalah tadi menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Di sini diri sendirinya adalah orang-orang yang mendapat aliran dana. Aliran dana baik itu dalam konteks karena pembagian kuota, misalkan dari pihak pemerintah, ya oknum pihak pemerintah atau Departemen Agama, Kementerian Agama, yang karena keputusannya memberikan kuota haji ini tidak sesuai dengan aturan, kemudian mendapatkan sejumlah uang. Nah itu akan menjadi objek untuk kita minta pertanggungjawaban supaya dikembalikan
Ya, seperti itu. Kemudian juga tentunya perusahaan-perusahaan ya, perusahaan travel di mana mereka yang seharusnya tidak menerima kuota tersebut. Kalau kita mengacu kepada undang-undangnya yang ada kan hanya 1.600, berarti 8.400-nya itu menjadi ilegal, artinya tidak boleh dijadikan kuota khusus. Nah itu pembagiannya itu kemana saja gitu, ke travel mana saja, nah atau asosiasi travel mana saja. Nah dari sana hasil kami komunikasi dan koordinasi dengan pihak BPK, itulah yang akan kita kejar. Kemudian terkait dengan pansus, ini informasi kami juga pernah mendengar dan ini akan kami tentunya kami dalami ya. Kami dalami terkait dengan masalah pansus ini karena waktu itu kan ada pansus di DPR RI terkait masalah kuota haji ini. Nah nanti dinamika terkait dengan adanya upaya untuk memberikan sesuatu dan lain-lain itu menjadi concern kami untuk diperdalam. Kemudian yang selanjutnya dari Mas Paul, ini pemanggilan saudara YCK, kemudian juga Menteri pada saat ini dan dari BPH ya, dan penyelenggara haji kapan? Terbitnya sprindik ini kemarin ya, ini sekaligus juga menjawab yang Mbak Tasa tadi kelewat. Jadi tentunya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan kita juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak termasuk saudara YCK. Karena kalau panggilan yang kemarin hari Kamis itu masih dalam proses penyelidikan. Nah, nanti setelah ini naik, nanti akan yang bersangkutan ini akan dipanggil kembali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep yang telah menjelaskan terkait dengan perkara di kuota haji. Kita buka sesi untuk isu lain, mungkin langsung ke poin pertanyaan. Mas Rizky, 1, 2, Mas Rio. Cukup? Oke, silakan Mas Rizky. Pertanyaannya apakah nanti Menak Yakut akan kena begitu? Tapi kita tunggu saja dari KPK begitu ya. Kalau dengan undang-undang yang dikeluarkan di situ, ini kan masalah administratif begitu kan ya. Kalau tidak ada dugaan korupsi yang mengalir kepada Menak Yakut, saya kira tidak bisa begitu. Sama dengan kasus Tom Lembong, halnya masalah administratif begitu kan. Jadi saya kira ini banyak persepsi yang muncul di publik. KPK juga menaikkan status kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji dan umroh ya pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan meski belum mengumumkan anggota-anggota yang kemudian menjadi tersangka, tapi KPK sudah membuka suara mengenai sosok yang berpotensi ya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang kemudian bagaimana kuota haji yang seharusnya disalurkan kepada haji reguler tapi pada nampaknya diberikan 50-50 ke haji plus begitu kan ya. Maka ini akan menjadi potensial suspek ya, tentunya terkait dengan alur-alur pemerintah ya, perintah ya. Perintah si A, perintah si B ini kan dicari masih alurnya begitu. Kemudian juga ada aliran dana. Nah, juga dua bukti inilah yang kemudian orang akan menjadi tersangka ketika alur dari kota haji itu begitu disalurkan ke siapa dan ada potensi kerugian negara. Inilah yang dilihat oleh KPK yang menunjukkan bahwa bisa saja ini orang-orang yang menjadi melakukan ini bisa kena begitu kan. Namanya potensial suspek ini akan menunjukkan bahwa siapa yang akan menjadi tersangka di situ. Nah, dengan orang-orang yang terlibat di situ bisa saja begitu kan. Bisa saja yang bertanggung jawab itu harus kemenaknya begitu kan ya. Makanya penyidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji ini memasuki babak baru sekarang ya, karena KPK sudah menaikkan penyelidikan ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin si Menak Yakut ini akan diperiksa kembali begitu kan ya.
Bahkan tidak hanya itu, Asep Rahayu juga menerangkan KPK telah menemukan adanya dugaan korupsi dalam penentuan kota haji ya pada Kementerian Agama 2023-2024 setelah Menak Yakut dipanggil ke KPK. Nah, bukan tidak mungkin KPK akan menerbitkan sprindik umum ya untuk menentukan siapa calon-calon yang akan jadi tersangka itu begitu. Ini nampaknya akan menjadi catatan penting dan agak serius ya memang untuk siapa yang jadi tersangka nanti mungkin KPK akan menggandeng BPK atau temuan-temuan baru di dalamnya begitu kan ya. Bahkan sampai hari ini diketahui bahwa KPK telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam dugaan kasus kota haji ini. Di antaranya adalah ada Menak Yakut begitu kan ya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH, ada Fadul Limansah ya, dan pendakwa Khalid Baslama. 3 orang inilah yang kemudian diminta keterangan bagaimana jalannya haji yang kemudian dianggap ada dugaan besar. Kota Haji Plus ini kan bukan tidak mungkin ini akan hal-hal penyelewengan tertentu dugaannya masih kuat begitu kan ya. Kalau sudah naik ke tahap penyidikan ini kan artinya semakin dekat, selangkah lagi akan menjadi orang tersangka. Selangkah lagi. Ya, mungkin masih belum cukup buktinya tapi selangkah lagi akan menjadi tersangka. Siapa mereka? Ya, kita siap-siap aja begitu kan ya. Sebagai rakyat kecil begitu, kalau toh pada hakikatnya siapapun yang ditindak, biar menemukan titik temu ini begitu. Siapa yang bertanggung jawab ya pasti Kemenak begitu kan ya, Menak Khalil Yakut Khalil Kaumas begitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini sebagai menterinya kan dengan peraturan undang-undang yang sudah dikeluarkan dan ditetapkan, ini kan banyak yang mengatakan ini menyalahi aturan dan sebagainya. Tapi kita tunggu saja ya, kalau tidak ada dugaan korupsi besar, ya tidak ada mengalir uang kepada dia, misalnya kepada Menak Yakut Khalil Kaumas sebagai mantan agama, sebagai mantan menteri agama, saya kira tidak bisa untuk lalu kemudian dijadikan tersangka. Kenapa? Karena mungkin kesalahan administrasi sesuai undang-undang. Ya, kalau toh pada akhirnya nanti menabrak undang-undang, lalu kemudian ada kerugian negara, bisa saja ini akan menjadi tersangka korupsi begitu kan ya. Kasusnya kurang lebih sama dengan Tom Lembong pada akhirnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.